itu disebut dengan istilah ta'abbudi atau ta'akkuli. Jadi pembahasan itu. Jadi kalau ta'abbudi tadi itu sudah ngapain cari-cari, kerjain aja selesai. Nah tapi ketika kita mencari kenapa begitu, itu menambah keyakinan kita. Itu yang disebut dengan istilah falsafatul tasyri'. Ketika kita cari tidak ketemu, Allahu Akbar, berarti kita mempunyai keterbatasan untuk itu. Jadi lebih meyakinkan, oh iya yakin, saya lebih yakin lagi melaksanakan kewajiban itu ya. Kemudian yang kedua tadi itu daruriyat itu di satu sisi dia kebutuhan hadiah. Itu dari mana munculnya ada daruriyat, ada hadiah, ada taksimiyat? Kalau dalam perspektif sejarahnya, itu yang pertama kali menyinggung masalah itu adalah Al-Imam Al-Haramain ya. Satu lagi Syifa'ul Qalim fi Masalik Ta'lil, itu yang berkaitan dengan apa? Dengan maslahah ya, dari situ maslahah. Dulu saya ingat dengan Pak Nasrul almarhum ya. Pak Nasrul almarhum itu mencari buku Syifa'ul Qalim itu sampai ke Amerika sana. Kirim duit 1 juta untuk dapat apa? Buku itu. Soalnya sulit carinya. Makanya jangan tanya, saya bilang, kalau tidak bertanya sesat di jalan. Nanti uang 1 juta itu kita kopikan, jadilah dia 10-15 buku waktu itu ya, tahun itu. Saya kasih bukunya, mau yang mana, mau cetakan yang mana, yang pakai kulit yang bagus atau kulit yang itu. Gak usah punya, dari dulu saya sudah punyanya, saya bilang tanya dulu. Pesan dia suruh pesan ke Amerika sana, bayar 1 juta berapa gitu ya, zaman itu ya, zaman itu. Jadi bukunya tidak satu. Imam Al-Ghazali itu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haramain. Nah, lebih dirinci lagi nanti ketika sudah masuk dia fasenya Ar-Razi, Al-Mankhul ya, Al-Mankhul ini Imam Ar-Razi ya, Al-Mahsul ya, Al-Mahsul ilmu usul. Karena buku ini dianggap standar dia untuk semuanya ya, karena dia Syafi'iyah ya, Syafi'i, maka dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Syafi'iyah setelah itu. Maka muncul Al-Amidi ya, Al-Amidi lebih memperkaya lagi. Begitu masuk ada tokoh Al-Izz Ibn Abdissalam, itu langsung dibuatnya tidak masalah, tidak apa lagi ya, sudah langsung Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Jadi Qawaidul Ahkam Masalihil Anam, gambarannya tadi seperti yang ditanyakan, pasti setiap hukum itu ada kemaslahatannya. Nah, untuk merinci itu dia buat dua, ada Al-Qawaid Al-Kubra, ada Al-Qawaid As-Sughra ya, jadi dirinci lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam ini ditangkap lagi oleh Al-Qarafi namanya, dari mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini dia tidak merinci seperti yang itu, tapi dalam bukunya satu saja, Tanqihul Fusul fi Ilmil Usul, itu melihat apa yang dilakukan oleh Ar-Razi. Ar-Razi itu dianggap sebagai buku induknya ya, buku induknya, maka dia salahkan buku itu ya, disalahkan bukunya itu, disalahkan. Maka terjadilah satu polemik itu. Kenapa ada penyeberangan mazhab istilahnya kan? Orang Maliki mazhabnya kok mensalahkan bukunya mazhab Syafi'i ya, ini juga menjadi satu polemik ya, tapi ditanggapi orang karena dia satu masa, 1 abad ya, 1 abad ya, 1 abad
berarti tidak terjadi kemungkinan wala'alla. Kan biasanya wala'alla kan ada teks itu ketika disyaratkan itu tidak mungkin terjadi kata-kata wala'alla al-murad min hadhihi. Itu la'alla itu kan bahasa ilmiah, kemungkinan, menurut perkiraan saya. Nggak mungkin terjadi itu karena dia satu. Tapi kalau sudah abadnya beda, ya mazhabnya sama, kemungkinan itu terjadi. Kenapa? Karena mungkin nalar yang mensyarahkan tidak sama dengan nalar yang punya buku itu. Ya, punya buku itu. Nah, kalau yang mensyarahkannya mazhab Syafi'i sendiri tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian tadi itu yang tidak menguasai, tidak pernah mempelajari maqasid, itu pola pikirnya begitu tadi itu. Dianggapnya Islam itu penghamba, Islam itu tidak indah, Islam itu ya karena dia sendiri ngukur bajunya sendiri. Bajunya untuk dipakai ke orang lain, tidak mungkin lah. Badannya kurus, yang lain badannya gemuk, bajunya mau dipakai sama orang lain tidak bisa. Atau sebaliknya dia gemuk gitu, mau dipakaikan yang kurus, kemungkinan bisa dikecili bajunya. Tapi kalau yang kecil dipakai yang besar, tidak mungkin. Itulah namanya wawasan tadi itu, ya, wawasan. Maka Imam Asy-Syatibi katakan orang yang belajar fikih, belajar usul fikih, dia tidak menguasai maqasid syariah, pola pikirnya seperti itu. Seolah-olah Islam ini tidak indah, Islam ini. Kenapa? Karena dia mazhabnya dia zahiri tadi itu. Zahiri kan tekstualis. Ya, tekstualis dia. Tekstualis itu artinya tidak melihat itu, sehingga banyak ijtihadnya yang mendapat kritik. Ya, mendapat kritik. Misalnya ada ayat ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhar rasul. Ini pembahasannya khitabnya untuk nabi. Apakah untuk umatnya juga atau hanya untuk nabi? Ya, kalau zahiri pendapatnya ya untuk nabi saja, umatnya tidak ada. Padahal bicara tolak, bicaranya ya lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, itu jadi pola pikirnya tidak bisa disesuaikan dengan perkembangan, apalagi kasus yang muncul pada masa-masa setelah itu kan begitu banyaknya yang disebut dengan nawazil, ya, qadaya al-mu'asirah. Ya, kalau kita secara tekstual, karena tidak ada dalam Al-Quran, hukumnya haram. Bisa saja, iya kan? Iya, jadi keluarga berencana gitu kan, tanzimun nasal atau tahdidun nasal, dua-duanya karena tidak disebut haram. Padahal yang dilarang itu kan tahdid. Kalau tanzim boleh-boleh saja, diatur kan, ya diatur. Nah itu tadi itu. Jadi di berangkatnya juga dari jangan ayat itu saja, tapi dilihatkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi diyakini tidak ada yang sia-sia gitu. Ya, nah tinggal bagaimana kita mencarinya itu, ya, korelasinya bagaimana. Kemudian tadi kaitan dengan hibunah tadi ya masyarakat syabab tadi itu. Man istata'a minkumul ba'a. Al-ba'ah itu apa? Kemampuan. Al-qudrah. Al-qudrah itu diartikan dua. An-nafaqah al-zahiriyah, an-nafaqah al-batiniyah. Jadi kalau duitnya banyak dia tidak bisa membahagiakan istrinya, tidak bisa juga. Ada yang bisa membahagiakan istrinya, tapi dia minal baitoin. Iya. Tak bisa juga, iya kan? Jadi al-qudrah, itu menyeluruh. Nah, kapan itu? Karena kita berbicara perkawinan, itu berarti pembiakan. Apakah wanita yang di bawah umur bisa dilakukan pembiakan? Nah mungkin.
Jadi tadi itu Sayyidah Aisyah dikawini oleh Nabi umur 9 tahun, tapi digauli baru umur 13 tahun. Iya, iya. Bukan begitu kecil langsung digauli, nggak ada manfaatnya, buang energi saja. Kenapa? Karena tidak terjadi pembuahan. Ovumnya kan tidak ada. Iya kan? Ovumnya tidak ada. Jadi sama saja kita beli bensin, tapi tempatnya tidak ada. Bensinnya habis saja, tidak ada gunanya gitu. Ya, maka di situ disebut al-balighah. As-saghirah al-balighah. Saghirah itu artinya di bawah umur, maksudnya belum balik. Nah, balik itu tandanya apa? Ihtilam. Ihtilam lidzakar wal haidu bil unsa. Nah, perdebatan kalau tidak ada ihtilam, tidak ada haid, maka umur. Dalam masa beda, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Nah, ini kondisional dia. Kondisional. Kalau kita kaitkan sekarang Nabi menikahi Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. 9 tahun itu sudah haid belum? Sekarang sudah umur kelas 4 SD itu, anak-anak Arab itu rata-rata sudah menstruasi. Kelas 4 SD. Maka tradisi di Arab Saudi itu kalau sudah lulus SD dia dikawinkan. Apalagi yang suku-suku Baduy. Suku Baduy dia tidak memikirkan untuk jadi dokter, jadi SH, dosen, tidak ada urusannya. Ya, jadi kondisional dia di situ itu. Nah, pertanyaannya apakah ada pengaruh dari makanan dan minuman? Ada. Ada. Ya. Karena di sana itu kita lihat ya, saya perhatikan karena saya dulu serumah dengan orang yang memang anaknya lahir di Saudi semua. Jadi umur 9 tahun itu sudah beda. Ya, kita umur 9 tahun, anak perempuan umur 9 tahun, payudaranya belum muncul. Tapi kalau anak-anak yang daerah tropis, umur 9 tahun itu sudah pakai BH dia. Sudah besar, dia badannya sudah besar. Nah, yang itu dikawini pasti dia ujalah. Tapi itu tadi itu pola pikir kan masih kekanak-kanakan. Sementara dia sudah harus menjadi seorang ibu. Ibu itu kan pola pikirnya kan bagaimana mendidik anaknya, bagaimana menjaga kondisi kesehatannya, sehingga dia walaupun sampai tua juga sehat-sehat dia. Tapi kalau tidak, umurnya masih umur 25 tahun, kelihatannya seperti umur 90 tahun. Karena tidak bisa menjaga kesehatannya. Itu terjadi di daerah-daerah itu. Ya, yang kawinnya di bawah umur itu, yang dikawinkan pokoknya bapaknya harus kawin aja sudah. Ya, itu sudah di luar ya dari tadi itu. Jadi nanti bisa dilihat di dalam hadis-hadis itu yang diriwayatkan ya tentang perkawinan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 9 tahun memang dinikahi, tapi baru digauli sebagai istri itu umurnya 13 tahun ya, 13 tahun. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi itu, jadi umur ini, batasan umur ini diambil dari mana? Kalau balik nggak ada 13, 15. Maka 15 diambil itu 16 yang wajar. Iya kan? Ternyata sekarang itulah maqasid. Ya, jadi pertimbangan dimasukkannya kebijakan-kebijakan seperti itu dalam hukum nasional itu berarti maqasid sudah ditransfer ke sana. Ya, nanti tulisan saya itu, ya buku saya nanti banyak yang sana dari pengadilan nanti perlu itu. Apa transformasi hukum Islam dalam hukum nasional. Jadi ada masukan-masukan.
Walaupun tadi tidak harus secara tekstual ini Islam, tidak perlu kita, ya. Kita kadang-kadang menjual Islam itu harus Islamnya ditonjolkan, tidak. Yang penting kan konsepnya. Konsepnya, begitu konsepnya dirasakan menjadikan dia lebih sejuk, lebih damai, lebih apa, lebih dirasakannya, baru nanti ini dari mana? Islam, oh Islam itu hebat. Ya kalau dia sudah katakan Islam hebat, ya kita katakan dari dulu begitu. Iya kan? Sama orang mengatakan Al-Quran hebat ya, dari dulu. Al-Quran hebat dari dulu, hanya kita yang tidak tahu. Kenapa? Karena kita belum mendalami ya, yang terkait dengan ilmu. Ya. Nah tadi itu dibolehkan dengan izin karena sudah dihamili dulu. Jadi anak yang lahir di luar nikah itu posisinya kemana? Posisinya kanan. Binnya bin siapa? Bin ibunya. Bin ibunya. Itu kalau berlaku di Sumatera Barat. Matrinial ya kan. Kalau di tempat matrinial, itu yang namanya tabani itu. Tabani. Ya, tabani itu anak angkat itu. Fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din. Namanya siapa? Abdullah aja bin Abdullah. Padahal bapaknya belum tahu. Abdullah siapa? Tak tahu kita kan. Ya, itu. Kenapa? Karena itulah disyariatkan nikah li ajli subutin nasab. Maka yang kecelakaan seperti tadi itu, apakah dia yang mencelakakannya atau orang lain yang mencelakakannya? Yang menghamilinya orang lain. Kalau orang lain yang menghamilinya, terus dia datang untuk menikahinya, fikih atur. Begitu akad, itu dari akad sampai lahir tidak boleh kurang dari 6 bulan. 6 bulan walahdah didisbahkan dia sebagai ayah. Tapi kalau kurang dari 6 bulan walahdah, dia tidak, ini ayah sambung namanya. Ayah sambung, nggak boleh disebutkan di situ. Nah kalau yang tadi dia yang menghamilinya terus dia minta surat nikah, dikasih masalah, ya kan? Karena anaknya memang anak dia, ya anak dia. Seperti yang saya ceritakan itu, firasat kita nggak bisa kita bohong. Ya di Jakarta tuh banyak sekali. Maka ketika anaknya hamil di luar nikah, dia mencari siapa yang mau menikahinya. Anak ini menutup aibnya keluarga. Ya, sekarang 20 sampai 25 juta. Masya Allah. Ya. Cuma dibuat syarat kadang-kadang sama orang tuanya. Boleh nikahi anak saya. Ini hadiahnya untuk menutup aib keluarga. Tapi tidak boleh digauli anak saya itu. Coba tentang lagi dengan nikah lagi. Ya, kalau tidak dijadikan posisinya sebagai istri, ya, karena diadilul bulus saja gitu, kan ini juga, iya kan, sampai sekarang itu, ya, apa istilahnya tutup apa? Istilahnya ada itu, istilahnya itu tadi ada. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa yang namanya maslahah maqasid itu adalah rukhsah, ya kan, rukhsah. Rukhsah itu seperti pembahasan kita dulu, yang namanya illat itu sama tidak dia dengan hikmah. Kalau kita lihat, dibolehkan orang yang melakukan perjalanan untuk tidak berpuasa, berarti as-safar itu ilahnya. Tapi hikmahnya apa? Iya kan? Oke. Sekarang perjalanan ada yang tidak masyaqqah. Kalau yang tadi dari Lubulingga ke sini panjang lah gitu kan.
Tapi kalau Dari Semarang Jakarta ke Padang naik Iya. pesawat 1,5 jam, ada masyakohnya nggak? Enggak. Nggak ada. Rasanya tidak ada. Nggak ada. Ya. Dikasih Tapi kue. kalau keluar dari rumah Jakarta terus macetnya 2 jam, Iya, iya. naik ada masyakohnya nggak? Ada. Ada. Tapi tidak semua orang merasakan itu. Iya. Ya, itu yang disebut dengan istilah mazinatul masyakoh. Diduga dia. Nah, ketika diduga ada tidaknya, tadi itu, maka dalam mazhab Syafi'i pilihan. Saya punya hak untuk mengqasar sholat saya, tapi saya lakukan lengkap. Al-itmamu aula. Al-itmamu aula. Kata yang satu itu kan sudah rukhsah. Innallaha yuhibbu ayyutiya rukhasahu kama yuhibbu ayyutiya azaimahu. Itu namanya sombong. Hamba-hamba itu sombong. Sok. Sudah diberi Iya, peringatan, iya. sok lagi gitu. Iya, iya. Iya, nanti sudah sampai di rumah, dia sudah sampai di Jakarta. Tadi kesempatan saya kosor belum saya gunakan, maka saya mau menggunakan yang tadi itu di rumah saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Karena sabarnya tidak ada. Iya, iya, iya. Ya, sabarnya tidak ada. Ya, jadi tanya. Nah, ketika masyakoh ada atau tidak, bisa kita bertanya sama orang atau kita sendiri yang tahu sendiri. Kita sendiri nggak bisa. Kira-kira saya tadi itu ada masyakohnya nggak? Nggak tahu. Sama dengan puasa juga kan? Ya, puasa. Kalau saya puasa, kira-kira berbahaya nggak buat diri saya karena saya punya penyakit? Dia tanya, konsultasi sama dokter spesialisnya. Kata dokter spesialis, kamu jangan berpuasa. Karena berpuasa kan, nah, karena sakit, paman kana minkum maridon, iya kan? Nah, itu boleh dia tidak berpuasa, ganti hari yang lain. Tapi kalau dia dekat puasa juga, sampai meninggal dunia karena berpuasa, orang yang melaksanakan kewajiban dia meninggal, syahid. Apa ini syahid juga? Enggak. Enggak. Nah, syahid. Iya. Kalau orang Peringatkan. Jawa Barat, Jawanya sangit. Langit. Bukan syahid, sangit dia. Ya tidak dapat nilai syahid kan? Ya, karena syahid itu kan posisinya tidak bisa tidak bisa ditafsirkan ya seperti itu. Jadi Rabbul Harad dan seterusnya tadi disebutkan sudah bagus. Nah, sekarang banyak yang memahaminya itu secara tekstual. Oke, makan perlu, minum perlu, wajib. Tidak makan kita mati. Kelaparan. Sekarang cara makannya itu, karena Rasul itu uswatun hasanah. Nah, cara makan Rasul perlu. Itu tahsiniyah kan? Iya, iya. Rasul makannya dengan tangan kanan. Ya, kenapa tangan kanan? Karena posisinya. Terus Rasul juga makannya tangannya begini. Kita juga harus makannya begitu juga. Kan mengikuti Rasul. Dijawabnya bagaimana? Rasul yang dimakan itu kan korma. Iya, gampang. Iya, iya, iya. Buat nasi. Iya, iya. Bukan nasi, bukan soto. Karena makan bukan lontong. Kapan selesai? Iya kan? Iya, iya. Kan melihatnya itu Rasul itu contoh oke lah. Tapi kondisinya sana dengan kondisi kita beda. Ya, Rasul makannya begini, betul yang diambil itu korma. Kalau nasi ngambil begini, itu setengah hari nggak selesai makannya kan? Ya, itu. Jadi memaknai itu. Itulah yang disebut dengan af'alur Rasul wa dilalatuha 'alal ahkam syar'iyyah. Makan tempe. Jadi apa gitunya ya? Itu dua buku ya. Pernah baca ya? Iya, satu ditulis oleh Muhammad Al-Alusi Abdul Qadir, guru saya itu. Yang satunya Sulaiman Ahmad Al-Ashqar.
ya af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dilalatuha 'alal ahkam asy-syar'iyyah. Kalau askar asy-syar'iyyah, kalau yang alusi al-ahkam saja. Ya, al-ahkam saja. Yang alusi 1 jilid, kalau yang askar itu 2 jilid. Ya, 2 jilid. Jadi ada unsur. Nah, siapa yang menawarkan ada syar'iyahnya tidak syar'iyahnya? Itulah Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi yang menawarkan. Jadi kita mencontoh Rasul, tapi tidak semua yang dilakukan Rasul itu menjadi syariat buat kita. Maka dibagilah ada syariah, ada ghairu syariah. Ya, yang syariah itu yang memang kita ikuti itu. Tapi yang ghairu syariah nggak bisa, kalau itu sebagai khususiatnya Rasul, nggak bisa kita ikuti. Termasuk di situ Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mendapatkan kritik ketika berbicara nanti al-haqiqah wal majaz. Nikah itu, iya, nikah itu haqiqatun fil aqdi, majazun fil waqti, atau haqiqatun fil waqti, majazun fil aqdi. Ketika ijab qabul, saya nikahkan, saya kawinkan. Itu mazhab jumhur itu. Iya. Kalau mazhab Hanafi boleh saya jualkan anak saya. Saya termasuk saya hibahkan anak saya. Kenapa? Karena di bawah pemikiran apa? Nikah itu kan litamlik. Iya, begitu saya nikahi seseorang, wanita kan milik saya. Nah, berbicara pemilikan nanti ada yang tamlikul ain, ada tamlikul manfaat. Kalau tamlikul ain, bayar enggak dia? Kalau bayar, jual beli namanya. Kalau tidak bayar, namanya hibah. Manfaatnya kalau dia bayar, namanya sewa menyewa, ijarah. Tapi kalau dia tidak bayar, namanya ariyah, pinjam. Nah, menurut mazhab Hanafi, karena nikah itu haqiqatun fil waqti, majazun fil aqdi, maka boleh ijab dan qabul itu menggunakan lafaz apa saja, termasuk lafaz hibah. Sementara hibah itu wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha. Jangan berhenti di situ. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khalisatan laka dengan khassatan laka. Khususiyatnya Nabi. Ya, itu kan kasusnya Ummu Syarik itu. Ummu Syarik itu ngepennya sama Nabi luar biasa. Padahal dia termasuk wanita yang tercantik di Madinah. Tapi karena Nabi sudah ada batasan ayatnya, sebelumnya tidak boleh lagi menikah, setelah itu Nabi tidak tanggapi. Jeritnya bagaimana juga tidak tanggapi. Nabi itu sedang majlis, dia lewat, jeritnya, ya Muhammad, inni uhibbuka fa wahabtu nafsi laka. Dia hibahkan dirinya. Kalau kata Nabi, "Na'am," selesai. Karena Nabi boleh menikah dengan lafaz hibah. Yang kedua, tak perlu mahar. Nabi kan nikah tak pakai mahar. Iya kan? Nah, jadi dari situ itu. Terus Nabi nak menanggapi, ada sahabat yang datang. Ya Rasulullah, kalau memang tidak mau biar aku yang maju. Rasulullah terus tanya, ya apa syariatan mahar itu? Rasulullah terus tanya, hal indaka syai'? Dia bilang, ma'indi syai' ya Rasulullah illa izari hadha, kecuali pakaian yang aku pakai ini. Duduk situ kata Nabi, bokek mau kawin. Kalau kata kita kan gitu. Iya, tapi sambil ngajar Rasulullah perhatikan ini. Pokoknya ada sesuatu lah gitu kan. Dia serius betul mau kawin ini. Ya, tadi debat tadi mau kawin. Rasulullah panggil lagi. Kata Nabi, irji ila baitik tajidu syai'an ma. Pulang ke rumah. Mungkin ada sesuatu yang bisa didapatkan.
Pulang dia. Pulang tangan kosong juga. Nggak dapat apa-apa. Duduk kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dia serius banget dia panggil, hal ma'aka minal Quran. Ada hafalan Qurannya enggak? Oh iya, surah Qadha. Kata Nabi, ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan engkau dengan hafalan Quran yang kau miliki. Ambil ke wanita, bawa pulang. Itu istrinya. Ya, tapi kita kalau yang namanya maharnya dengan bacaan Al-Quran itu aib. Ya, merasa masa anak punya duit sih. Iya. Atau yang punya duit tapi maharnya kok kecil sekali. Karena kan sudah kritikan ini Jokowi nanti tanggal 10 kan. Ya, masa maharnya 300.000? Kan sudah di mana-mana sudah kritik kan, usah masa presiden anaknya kawin maharnya 300.000, yang lain berapa gitu kan? Ya mungkin untuk menunjukkan apa? Mengajar ya, masyarakatnya supaya ya sederhana gitu kan? Ya tidak ini. Dulu orang-orang begitu, masa-masa saya dulu sekolah dulu itu perkawinannya di mana? Di London. Keluarga semua dikasih tiket, kasih uang saku. Begitu nanti pulang, apa souvenirnya? Souvenirnya kita sejarah kecil. Sejarah kecil itu apa lagi? Gelas cangkir satu. Itu souvenirnya emas balok itu. 116 gram. Mas balok itu satu-satu gitu. Ribut lagi, ya kan? Ribut lagi, ya kan? Ya namanya kemampuannya ada di situ kan? Kemampuannya, kenapa dia tidak lakukan itu? Itu juga tidak ada artinya kan? Ya, itu. Sehingga waktu itu Abdul Aziz bin Mas'ud mengeluarkan fatwa, jangan terlari. Karena mahar yang mahal itulah menjadikan orang sampai tua tidak kawin-kawin. Ya di Saudi itu kalau tidak punya uang 100.000 rial, punya apartemen, tidak bakal kawin. Jadi kalau ada yang bawa taksi nanti sudah sebeh, dia sudah tua gitu, bawa anak kecil, itu bukan cucunya, anaknya itu. Iya kita kalau gitu lucunya anaknya kenapa? Karena terlambat kawinnya, karena maharnya mahal. Lama ngumpulkan. Lama ngumpulnya itu kan, ya di sini umur yang umur dini sedini itu sudah kawin, di sana umur sudah tua belum kawin. Nah sekarang pertanyaannya nanti, yang tak kawin berarti tidak melaksanakan sunnahnya Nabi, ya kan? Bagaimana kalau orang yang sibuk belajar, dia sibuk mencari ilmu, tidak kawin-kawin? Dia tahu hadisnya, ya maksudnya pagi tazawwaj. Ya Imam Nawawi tidak kawin, tidak kawin, sehingga dia buat satu dia, zubihal ilmu bainal fakhidain. Ilmu itu disembelih antara dua paha. Itu bagaimana? Tidak melaksanakan sunnah Nabi. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu istrinya meninggal, langsung dia panggil anaknya, Abdullah, kawinkan saya. Kata anaknya, ibu baru meninggal, tidak punya hati nurani. Iya. Kalau bahasa kita sekarang kan, Iya. ibu belum nikahkan, belum diapain, sudah minta kawinkan lagi. Di mana perasaan bapak? Wah, gitu anak-anak kan. Nah, jawabnya apa? Inni akhafu, karena dia yang sakit, istrinya yang merawat. Ternyata istrinya yang meninggal, dia tidak meninggal. Dikatakan Muhammad, inni akhafu an alqallaha wa ana azim.
Aku takut nanti bertemu dengan Allah